Kisah sahabat Nabi Anas bin Malik. Kedekatan dan kesetiaan Anas bin Malik terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik senantiasa mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Ia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau hijrah sampai wafat. Anas juga ikut dalam peperangan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas ikut serta dalam perang Badar dan perang Uhud sebagai pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ia bertugas melayani keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas baru terlibat dalam pertempuran di medan perang sejak perang Khandaq. Selama menjadi pelayan Rasulullah, Anas mengetahui kondisi dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain, bahkan rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas pun mampu menjaga rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Anas sedang bermain bersama anak-anak lain. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Anas untuk suatu keperluan. Berangkatlah Anas menunaikan perintah tersebut sehingga ia terlambat pulang ke rumah. Ketika Anas sampai di rumah, ibunya bertanya, "Apa yang membuatmu terlambat pulang, wahai Anas?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus saya untuk suatu keperluan, wahai ibu. Apa keperluan beliau? Rahasia, wahai ibu. Jangan membuka rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapapun. Anas pun menjaga rahasia tersebut, bahkan kepada ibunya sendiri ia tidak mengatakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyayangi Anas bin Malik. Terkadang beliau memanggilnya dengan panggilan kasih sayang, yakni Unais. Kadang beliau memanggilnya dengan sebutan anakku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memberikan nasihat kepada Anas. Inilah salah satu nasihat yang diberikan kepada Anas bin Malik. Anakku, jika engkau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu. Anas juga menyaksikan betapa sang ibu Ummu Sulaim mencintai dan mengharap keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Anas, lalu beliau tidur siang di sana. Saat tidur beliau mengeluarkan keringat. Ummu Sulaim kemudian mengambil wadah dan ingin menadai keringat beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bangun dan berkata, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan?" "Ini adalah keringatmu, ya Rasulullah. Kami memasukkannya ke dalam minyak wangi kami." Ummu Sulaim mencampurkan keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan minyak wangi karena keringat beliau adalah minyak wangi yang paling harum. Ia mengharap berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik juga memperoleh keberuntungan karena mendapat doa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah Anas. Kemudian Ummu Sulaim menyuguhkan kurma dan mentega. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Kembalikanlah kurma kalian ke wadahnya dan mentega kalian pada tempatnya, karena saya sedang berpuasa." Saat itu di rumah Anas hanya ada Anas, Ummu Sulaim, dan bibi Anas, Ummu Haram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah bersama Ummu Sulaim dan keluarganya. Beliau pun mendoakan Ummu Sulaim dan keluarganya dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, berdoalah untuk pelayan kecilmu Anas." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Anas dengan segala kebaikan dan keberkahan. "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkailah dia padanya."
Di kemudian hari, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut benar-benar terkabul. Ia memiliki anak yang sangat banyak, sampai Anas pernah berkata, "Hari ini saya mempunyai anak dan cucu lebih dari 100 orang." Berkat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Anas bin Malik juga memiliki harta yang berlimpah. Ia termasuk orang Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki kebun yang bisa panen 2 kali dalam setahun, dan itu hanya terjadi pada kebun miliknya. Saat itu sedang musim kemarau. Orang yang mengurusi kebun Anas datang menemui Anas dan berkata, "Tanahmu mengalami kekeringan, wahai Anas." Maka Anas bergegas keluar ke tanah lapang. Ia kemudian melakukan sholat dan berdoa. Tiba-tiba segumpal awan bergerak ke arah kebunnya. Awan itu menumpahkan air, turunlah hujan. Lalu Anas mengutus sebagian keluarganya untuk melihat sampai di mana hujan itu. Ternyata hujan tersebut tidak melebihi kebunnya kecuali sedikit saja. Peristiwa tersebut menunjukkan sebuah karomah yang nyata. Setelah 10 tahun Anas bin Malik menjadi pelayan setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Anas merasa sangat sedih, sampai-sampai ia merasa seluruh dunia berubah menjadi gelap. Hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah adalah hari yang paling bercahaya bagi kami. Sementara hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah hari yang paling gelap bagi kami. Kami tidak mengibaskan tangan kami dari debu kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kami tidak mempercayai hati kami. Terdapat 2 hari yang sangat diingat oleh Anas, yaitu hari di mana ia bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali, dan hari di mana ia berpisah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ia mengenang pertemuan pertama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia merasa sangat bahagia dan semangat. Namun jika ia teringat tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menjadi sangat sedih. Anas senantiasa berharap syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya kelak. Saya berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, sehingga saya dapat berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, inilah pelayan kecilmu, Unais." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Anas bin Malik dipercaya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi penarik zakat di Bahrain atas usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kirimlah Anas bin Malik karena dia benar-benar pandai menulis. Anas bin Malik diberi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anas sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, ia menangis. Sungguh Anas begitu mencintai dan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku." Anas bin Malik juga ikut dalam sejumlah peperangan, antara lain Perang Yamamah, yakni perang melawan orang-orang yang keluar dari agama Islam, dan Perang Qadisiyah. Anas bin Malik merupakan salah satu sahabat yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ikuti perbuatan dan perkataan beliau, mencintai apa yang beliau cintai dan tidak menyukai apa yang beliau tidak sukai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa tidak seorang pun sholatnya menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali putra Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Sumamah radhiyallahu anhu bahwa Anas merupakan seorang yang khusyuk dalam mengerjakan sholat. Bahkan dikatakan bahwa ketika sholat kedua kakinya pernah meneteskan darah karena lamanya ia berdiri. Diriwayatkan pula dari Thabit radhiyallahu anhu bahwa jika Anas mengkhatamkan Al-Quran, ia mengumpulkan anak dan keluarganya, kemudian ia mendoakan kebaikan untuk mereka. Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik menangis terseduh-seduh ketika mengingat peristiwa penaklukan kota Tustar. Peristiwa tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tustar merupakan sebuah kota di Persia yang dikelilingi oleh benteng. Benteng tersebut telah dikepung oleh pasukan muslim selama 1,5 tahun.
Saat itu pasukan muslim dapat menerobos benteng menjelang waktu subuh. Terjadilah pertempuran antara 30.000 pasukan muslim melawan 150.000 pasukan Persia. Pertempuran tersebut berlangsung sengit dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Benteng Tustar tersebut berhasil ditaklukkan sesaat setelah terbit fajar. Pasukan muslim menyadari bahwa waktu subuh telah terlewatkan dalam situasi yang mengerikan. Mereka tidak dapat melaksanakan sholat subuh pada waktunya karena sedang berada dalam situasi peperangan yang sengit dan mencekam. Akhirnya mereka mengerjakan sholat ketika perang selesai. Anas bin Malik menangis karena ia tidak bisa melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya. Apalah arti Tustar? Sungguh telah hilang sholat subuh dari saya, dan saya tidak senang seandainya semua di dunia ini diberikan kepada saya sebagai pengganti dari sholat subuh yang telah terlambat ini. Terlihat betapa Anas semangat dalam beribadah dan berusaha menjaga ibadahnya. Ia begitu sedih dan begitu menyesal karena telah melewatkan sholat subuh tepat waktu sekali dalam hidupnya. Meskipun pasukan muslim memiliki uzur, yaitu sedang jihad dalam peperangan, dan hal tersebut sebenarnya diperbolehkan. Namun Anas tetap merasa sangat kehilangan hal besar, yakni sholat subuh. Anas juga menjadi guru besar bagi imam-imam besar seperti Hasan al-Basri, Qatadah, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, Az-Zuhri, dan Umar bin Abdul Aziz. Anas bin Malik telah meriwayatkan 2.286 hadis. Namun tidak semua yang diriwayatkan oleh para perawi didengar langsung oleh Anas bin Malik. Sebagian besar hadis didengar langsung oleh Anas berasal dari Nabi Muhammad SAW, dan sisanya ia dengar dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ubadah bin Samit, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Hurairah yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Pada akhir hidupnya, Anas tinggal di kota Basrah, Irak, sampai berusia lebih dari 100 tahun. Saat itu Anas jatuh sakit. Ia meminta orang-orang di sekitarnya untuk menuntunnya membaca kalimat La ilaha illallah. Maka Anas terus membaca kalimat tersebut sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Anas bin Malik meninggal pada tahun 93 Hijriah di Basrah, Irak. Ada yang mengatakan pada tahun 92 Hijriah. Demikian kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tadi antara lain: pertama, kesetiaan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW membuat hidupnya semakin berkah dan kelak mendapat syafaat dari beliau, maka kita dapat meneladaninya. Kedua, ketika orang lain memberikan kepercayaan, hendaknya kita bisa menjaga kepercayaan tersebut seperti sikap Anas yang mampu menjaga rahasia Rasulullah SAW. Ketiga, hendaknya kita semangat dalam beribadah dan berusaha menjaganya. Wallahu a'lam bishawab.